Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya, Vira Annisa Rahmadani dengan NIM J310200030 dari kelas 1A akan mempresentasikan dari hasil produk proyek warga negara saya, di mana produk yang saya buat adalah berupa PowerPoint. Topik yang saya bahas adalah mengenai banyaknya tingkat obesitas pada anak karena lebih sering makan makanan cepat saji daripada masakan rumah. Sebelum membahas secara keseluruhan terkait topik permasalahan saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari obesitas. Obesitas adalah kegemukan atau kelebihan berat badan yang melampaui berat badan normal. Seseorang tentu memiliki berat badan idealnya masing-masing. Nah, jika orang yang mengalami obesitas ini, maka berat badan yang ia miliki akan lebih besar melampaui batas berat ideal yang dimiliki oleh tubuhnya. Obesitas ini menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang cukup banyak dialami. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang menjadi penyebab obesitas ini? Ada dua faktor yang menjadi penyebab seseorang mampu mengalami obesitas ini. Yang pertama, ada faktor genetik. Faktor genetik sendiri kita tahu berarti penyebabnya adalah dari gen yang dibawa oleh orang tuanya atau yang biasa kita sebut dengan faktor keturunan. Kemudian, faktor penyebab obesitas yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berarti penyebabnya berasal dari lingkungan seseorang. Dari faktor lingkungan ini masih terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik berarti obesitas bisa terjadi karena asupan kalori yang masuk pada tubuh seseorang jauh lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas fisik yang dia kerjakan sehari-hari. Sehingga lemak yang terbakar hanya sedikit dan sisanya mengendap dalam tubuh yang menyebabkan obesitas. 2. Ada sosial ekonomi. Sosial ekonomi berarti obesitas bisa terjadi karena lingkungan sosialnya yang mungkin gaya hidup yang dimiliki oleh lingkungan sosialnya adalah orang-orang yang suka memakan makanan yang tidak sehat, serta bisa juga karena ekonomi yang membuat seseorang tidak mampu mengonsumsi makanan yang sehat. Dan yang ketiga, ada nutrisi. Nutrisi menjadi salah satu penyebab dari obesitas, yaitu jika asupan nutrisi pada makanan yang dikonsumsi seseorang tidak seimbang dan tidak sehat, sehingga saat dikonsumsi secara terus-menerus akan mengakibatkan obesitas. Dari dua faktor penyebab obesitas ini, yang akan saya bahas lebih panjang lagi adalah faktor lingkungan bagian sosial ekonomi, terutama pada sosialnya. Anak-anak sekarang, terutama pada remaja yang berumur 15 tahun hingga 17 tahun, hampir seluruhnya sering mengonsumsi fast food. Hal tersebut karena para remaja banyak dipengaruhi oleh pilihan mereka akan gaya hidup dan selera, sehingga membuat remaja saat ini pada umumnya suka makan-makan bersama dengan teman-temannya dibandingkan bersama dengan keluarga mereka di rumah. Dengan begitu, anak-anak saat ini banyak yang mengalami masalah obesitas pada tubuhnya karena nutrisi yang didapatkan dari makanan fast food banyak mengandung lemak dan gula, di mana jika dikonsumsi terlalu sering, maka akan mengakibatkan obesitas. Hal inilah yang menjadi salah satu obesitas disebabkan oleh faktor lingkungan bagian sosial. Selanjutnya, kaitannya antara topik yang saya bahas dengan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak sekarang lebih cenderung mengutamakan kesenangannya dengan teman-temannya dan lupa bahwa di rumah ada seorang ibu yang selalu memasakkan makanan untuk keluarganya. Namun, anak-anak kebanyakan akan tetap lebih memilih untuk makan di luar bersama dengan teman-temannya. Hal itu tentu merupakan salah satu contoh tidak mengimplementasikan salah satu dari nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana pada sila kedua ini yang dikaitkan dengan topik saya adalah beradab. Kita sebagai warga negara harus memiliki adab yang baik. Adab yang baik ini harus diterapkan di lingkungan setiap warga negara. Salah satu adab yang baik yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita adalah dengan menghargai apapun itu yang diberikan oleh orang tua kita. Namun, sayangnya pergaulan remaja saat ini banyak yang gaya hidupnya bisa dibilang tinggi. Ada beberapa alasan mereka menjadi seperti itu. Salah satunya adalah pergaulan dari teman-temannya. Saya mengambil satu contoh.
Banyak remaja yang ingin terlihat keren sehingga mereka suka nongkrong bersama dengan teman-temannya. Dan jika ada yang tidak ikut, mungkin akan mendapatkan seperti sindiran atau bahkan dijauhi oleh teman-temannya karena dianggap dalam tanda kutip tidak asik, sehingga banyak orang yang mau tidak mau mengikuti saja arus dari pergaulannya, dan karena terbiasa, justru malah membentuk gaya hidup yang seperti itu juga pada dirinya. Akhirnya, banyak remaja sekarang yang lebih menyukai berkumpul bersama dengan teman-temannya daripada di rumah bersama dengan keluarganya. Salah satunya adalah makan. Mereka menjadi lebih suka makan makanan di luar rumah, terutama fast food yang sekarang sudah banyak berdiri di mana-mana. Mereka mengabaikan masakan di rumah yang telah dibuat oleh ibunya demi bisa makan bersama dengan teman-temannya di luar. Mereka secara tidak langsung telah tidak menghargai makanan yang dimasak oleh ibunya, di mana itu merupakan salah satu contoh anaknya tidak menerapkan salah satu adab yang baik terhadap ibunya. Mungkin sang ibu memang tidak marah, karena sang ibu akan berpikir yang terpenting anakku bisa bahagia walaupun bersama dengan teman-temannya, bukan bersama dengan keluarganya. Jadi seharusnya itu sudah menjadi kesadaran diri pada sang anak untuk menghargai masakan ibunya di rumah dengan mengesampingkan egonya untuk makan-makan bersama dengan temannya di luar. Lagi pula, jika anak-anak mampu mengimplementasikan sikap menghargai masakan dari sang ibu dan mengesampingkan egonya untuk gaya hidup bersama dengan teman-temannya, maka anak-anak tentu akan lebih sehat karena makanan yang dikonsumsinya juga lebih sehat. Masakan rumah tentu kebersihannya serta kandungan gizinya juga lebih terjaga, sehingga tingkat obesitas dapat menurun. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.